Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyeru semua kita, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang bunyinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itu sebuah informasi daripada Allah untuk kita semua, tentu disampaikan oleh Rasul. Apa terjemahannya? Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Artinya, secara tidak langsung Allah itu mengatakan bahwa dalam hidupan kamu itu contohlah Rasulullah. Contoh apa yang beliau sampaikan kepada kita, terutama masalah yang menjadi percontohan bagi kita. Jamaah yang saya hormati, berbicara tentang menyontoh Rasulullah, yang akan kita contoh itu apanya? Apa suaranya? Apa kata-katanya? Apa perbuatannya? Ternyata yang dicontoh itu adalah akar daripada suara, akar daripada kata, akar daripada perbuatan beliau, yaitu sifatnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sifat Rasulullah ini ada 4 sebagai Rasul. Pertama, sidik, artinya benar. Jadi Rasulullah berharap umatnya ini, kaumnya ini adalah orang-orang yang benar. Benar dari suara, kata dan perbuatan. Benar pemikiran, perasaan dan pernyataan. Kemudian yang kedua, umat Rasulullah ini dikehendaki oleh beliau amanah.
amanah itu dapat dipercaya. Suaranya, katanya, perbuatannya. Umat Rasulullah ini disiplin orangnya. Kemudian yang ketiga, umat Rasulullah itu dikehendaki tabligh, itu menyampaikan. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan kebenaran daripada Allah, kebenaran daripada Rasul. Yang terakhir yaitu keempat, sifat Rasulullah itu adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Jamaah yang saya hormati, yang hendak saya sampaikan adalah masalah sifat fatonah. Jadi umat Muhammad ini semestinya orangnya fatonah, orangnya cerdik, cerdas lagi bijaksana. Oleh karena itu, dalam kehidupannya umat Rasulullah ini banyak menampung informasi. Setelah informasi itu ditampung, dia tidak langsung menyatakan, tetapi dia mencari solusi atas apa yang dia terima dengan akalnya tadi. Nah, di sini Allah menitipkan pesan kepada kita. Salah satu kebijakan yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita bersifat fatonah adalah cara kita menangkap dan menerima informasi daripada orang lain. Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dari sini Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita, kalau datang kepada kamu orang membawa berita tentang diri seseorang atau sekelompok orang, silakan kamu tangkap, silakan kamu terima. Cukup sebatas kamu saja kalau itu tidak penting. Kalau itu penting untuk diekspos, untuk disampaikan, terlebih dahulu kamu cek dulu kebenarannya. Kamu pelajari dulu kebenarannya. Kamu teliti dulu. Supaya apa? Supaya kamu jangan menyatakan sesuatu tentang seseorang atau sekelompok orang dalam kondisi keliru, dalam kondisi tidak mengerti. Ujung-ujungnya, ketika kamu nyatakan itu, kamu menjadi orang yang menyesal. Nah, ini salah satu ciri khas umat Rasulullah. Ternyata sifat daripada fatonah ini, inilah yang digunakan oleh perguruan tinggi dimanapun ia ada dan berada. Apakah itu di dalam negeri, apakah itu di luar negeri. Semua perguruan tinggi menggunakan sistem fatonah ini. Makanya di perguruan tinggi itu kita kenal istilahnya cara berpikir ilmiah. Jadi orang-orang perguruan tinggi itu kalau dia menampung persoalan, kalau dianggap itu tidak penting, mereka singkirkan. Tapi kalau itu penting, mereka jadikan bahan penelitian. Oleh karena itu, mereka berusaha, mereka berjuang mencari data-data, itu terutama. Mencari data-data tertulis dan tidak tertulis, cerita orang ke cerita orang. Setelah data itu dikumpulkan, mereka klarifikasikan dulu data ini, termasuk kepada orang bersangkutan, kepada keluarganya, orang terdekat kepadanya, dan orang-orang yang tahu kepadanya. Lalu diteliti, dipelajari, kenapa ini bisa terjadi. Nah, barulah mereka membuat suatu kesimpulan. Nah, ini adalah caranya umat Muhammad di dalam menampung persoalan di masyarakat. Beda dengan kita. Kita kebanyakan dapat informasi daripada orang, belum berangkat orang yang memberikan informasi itu, kita sudah cerita sama orang lain. Padahal, apakah itu benar? Tidak, kita tidak tahu. Ini sering terjadi, jamaah yang saya hormati. Oleh karena itu, kalau kita memang ini umat Muhammad, kita ingin menjadi pengikut Muhammad, semestinya metode ilmiah atau fatonah ini kita pegang. Seketika dapat informasi tentang seseorang atau sekelompok orang, ya kalau tidak penting ya sebatas itu saja, stop. Tapi kalau penting, kita adakan penelitian, kita klarifikasi, tabayun istilah Rasulullah. Kita cari data-datanya, kita cari informasinya, kita pelajari. Tinggal terakhir kita cari manfaat mudaratnya. Kalau ini disampaikan manfaatnya berapa persen,
Mudaratnya berapa persen? Kalau banyaklah mudaratnya ketimbang manfaatnya, mendingan itu tidak dilanjutkan. Itu semestinya. Tapi kalau memang ada manfaatnya, silakan dilanjutkan. Silakan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerugian dari pihak kita, kerugian dari pihak orang lain yang dibicarakan tadi. Itu semestinya. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, jauh-jauh hari Allah memberikan informasi kepada kita, mengajar kita, mendidik kita melalui Rasul. Apa kata beliau? Wala takfu ma laysa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Artinya, kamu itu jangan memperkatakan kata ya. Kamu itu jangan ngomong ya kalau tidak ada ilmunya. Kamu melihatlah tidak, mendengarlah tidak, ada pada posisi kejadian tidak. Tapi kamu katakan. Sesungguhnya apa yang kamu katakan itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Itu nanti hari ini yang bersangkutan yang kita katakan bisa jadi dia menuntut kita atas dalih yang macam-macam, apakah itu pencemaran nama baik atau apa. Itu di surah As-Saff ayat 2 diceritakan lagi. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, kenapa sih kamu masih juga memperkatakan kata yang kamu tidak ngerti? Kamu tidak tahu masalahnya, kamu cuma dapat info orang. Kenapa kamu masih melakukan itu juga? Besar benci Allah kepada kamu, besar murka Allah kepada kamu, karena kamu berkatakan kata yang kamu tidak punya pengalamannya, kamu tidak ngerti. Berarti informasi ini jamaah yang saya hormati sangat penting. Penting diterima, penting ditangkap, tapi lebih penting lagi kita memahami, mempelajari seketika informasi itu kita sampaikan kepada orang lain. Terus terang saja jamaah yang saya hormati, berapa banyak orang-orang baik di kalangan kita ini karakternya sudah mati. Dia baik, dianggap orang tidak baik. Dia jujur, dianggap orang pembohong. Dia benar, dianggap orang salah. Kenapa? Ya karena ulah-ulah orang-orang tadi. Dapat informasi dari sini, sampaikan ke sana. Dapat dari sana, sampaikan ke sini. Itulah siapa? Ulah mereka tadi. Mereka yang mana? Mereka yang tidak fatona. Nah, diharapkan kita jangan ada di situ. Karena risikonya besar. Kita belum merasakan bagaimana sakitnya difitnah. Bagaimana sakitnya kita dipojokkan orang. Bagaimana sakitnya ketika kita dituduh padahal kita tidak. Iya, kalau orang itu punya pengalaman, dianggap persoalan itu tidak penting, silakan saja Anda mau bilang apa. Yang penting saya tidak. Tapi kalau orang itu tidak berpengalaman, akan jadi pikiran dia, akan mengganggu perasaannya, akan mengganggu persoalan kehidupannya. Bukan hanya dia, istrinya, anaknya, keturunannya, keluarganya. Begitu banyak terjadi. Nah, secara tidak langsung kita sholatlah sudah, puasalah sudah, zakat sudah, haji sudah. Secara tidak langsung semua ibadah kita tadi kita nodai dengan sikap kita yang tidak teliti dalam masalah fatonah ini. Akibatnya apa? Bukan pahala yang kita dapat, bukan fadilah yang kita terima dari Allah, tetapi murka Allah jatuh kepada kita. Itu kenapa seketika kita mau mati, ketemu dengan Israel, dibukakan film kita dari bayi sampai kita mau mati, apa yang terjadi? Kita senyum, kita tertawa. Kenapa? Fasilitas kita luar biasa bagusnya, istana yang megah, pelayanan yang bagus, keramik macam-macam, fasilitas luar biasa. Tetapi kata malaikat maut itu tadi saudara, kalau sekarang tidak. Kenapa tidak? Semua kebaikanmu itu sirna. Oleh karena apa? Kamu menggibah, kamu menghasut, kamu mengadu domba, oleh karena kamu mengatakan kata yang kamu tidak mengerti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sa'iril mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, para jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Sebagai umat Muhammad, kita mesti bersifat sebagaimana sifatnya Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Khususnya fatonah, kita harus cerdik, lebih bijaksana. Artinya segala sesuatu yang akan kita terima sebaiknya kita teliti terlebih dahulu sebelum kita mengekspos, sebelum kita menyampaikan, menceritakan kepada orang lain. Kalau tidak penting, tidak usah kita ceritakan. Kenapa? Mengganggu amalan kita, mengganggu fadilah kita, mengganggu fasilitas akhirat kita. Yang dikhawatirkan adalah seketika kematian datang, kita berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Tuhanku, hari ini aku telah melihat, telah menyaksikan, telah mendengarkan, ternyata semua perjuanganku gagal. Gagal kenapa? Karena kesalahan aku melakukan hal-hal seperti tadi. Oleh karena itu, kembalikan aku ke dunia, aku ingin berbuat baik. Kata Allah, tidak bisa lagi habis waktu. Kenapa tidak dari dulu berpikir? Oleh karena itu, fazuqu azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab oleh karena ulah perangai kamu itulah. Baik, kita berdoa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika, aina hadarna fi hadratika bizzambina katsira, wa dzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya wa azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadamu anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wal hanil fasi'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.